Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan. Shalom, apa kabar semuanya? Ada sukacita, amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita persiapkan diri kita yang terbaik pada pagi hari ini bagi Tuhan. Kami ucapkan selamat datang dan beribadah kepada Bapak Pendeta Lukas. Selamat datang bersama dengan Ibu yang akan melayani kita membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pendeta Irwanto sedang pelayanan di Gereja Baptis Indonesia Muarakara. Selamat datang juga kepada Bapak dan juga Ibu bagian salah seorang kita ya Pak ya. Yang selamat bergabung dan beribadah Pak di Safari Pak Baptis Solusi Taman Sepadan Indonesia. Baik Bapak Ibu terkasih, mari kita perhatikan ada beberapa pengumuman mengenai Natal kita. Kita akan menyaksikan senantiasa mempersiapkan diri kita di dalam menyambut perayaan Natal pada tahun ini. Kita akan mengadakan latihan. Kita akan perhatikan di grup WhatsApp kita agar kita dapat persiapan yang terbaik. Baik, demikian informasi kami sampaikan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mengajak bagi kita untuk bersaat teduh. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dengan berhiaskan kemuliaan. Mari kita bawa bersyukur kita dari pujian kita bagi Tuhan. Kita masuk ke hadirat-Nya. Sebab Dia baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu.
Kami membawa ucapan syukur kami, korban syukur kami ya Tuhan. Itu pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Layakkan setiap hati pribadi yang sudah datang pagi hari ini Tuhan. Kuduskan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya kami dapat memberikan yang terbaik ya Tuhan. Melalui ucapan syukur kami pada pagi hari ini. Sebab berkata ya Tuhan di atas segala pujian kami. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap pribadi yang sudah hadir ya Bapa. Ya Kau rapi kami Tuhan. Dan kami juga dimampukan ya Bapa, untuk dapat bersembah terbaik bagi Tuhan. Ketika kami juga mendengarkan firman-Mu Tuhan, kira mata hati kami juga dibukakan ya Bapa. Biar Roh Kudus senantiasa bekerja ya Bapa melalui setiap hati pribadi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus ya Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara terkasih. Kami mudah Bapak Ibu Saudara kembali berdiri. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih dan tidak pernah kesudahan. Ada amin. Kita akan kembali ujian sukacita kita. Ujian yang tidak pernah habis. Sampai selama-lamanya. Hallelujah.
Kita kembali akan pujian tema kita. Ketika Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Ada kita berbuat karena Tuhan juga berbuat. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan mendengarkan umat pilihannya yang sungguh berharap padanya. Kita akan puji Tuhan. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Apa yang kau buat, apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan mendengarkan umat pilihannya yang sungguh berharap pada. Apa yang kau buat, apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan mendengarkan umat pilihannya yang sungguh berharap padanya. Yang sungguh berharap padanya. Yang sungguh berharap padanya. Apakah kita akan menjawab? Apakah ketika Yesus bertanya, adakah iman di bumi? Mari kita tetap kerjakan iman kita sampai kedatangan yang kedua kalinya. Kita akan masuk ke baca firman Tuhan yang bisa terkasih yang terambil dari Ibrani 11 ayat keempat. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara bagi berdiri. Kita membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Ibrani 11 ayat 4, 1, 2, 3. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah dia mati. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Saudara kasih.
Kita persiapkan diri kita, berikan persembahan, perpuluhan. Kami memohon yang bertugas untuk maju ke depan. Kantong persembahan ada 2, yang berwarna hijau untuk perpuluhan dan kasimaan, yang berwarna merah untuk mendukung dalam Natal kita. Panggilan memberi dengan bila di Maliaki 3 ayat ke-10. Bawalah seluruh persembahan berwarna itu ke dalam rumah berbendahara, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tiga-tiga langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Supaya kita dan kita kembali ke puji. Segala puji syukur hanya bagi Dia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bye.
kasih geser persiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Lukas Supandi. Kita persiapkan kembali melalui pujian Kaulah segalanya, Kaulah yang Bapa yang mengasihi. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hadirat baru Kau
Untuk kami akan mendengarkan firman. Buka hati pikiran kami Tuhan, buka mata telinga kami untuk kami mendengarkan firman. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini untuk berbicara, dan biarlah Engkau sendiri akan berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan diri kami berdua. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom alaikum. Ya, shalom. Saya awal tahun saya berkhotbah di sini. Jalur lalu lintas belum terlalu ramai, tapi tadi pagi waktu saya naik sini sudah penuh. Jadi saya berpikir perjalanan saya lebih cepat, tapi ternyata tidak lebih cepat karena saya juga baru sadar bahwa sudah dibuka banyak tempat-tempat wisata sudah dibuka, termasuk di tempat ini, meskipun sebenarnya kasus COVID juga semakin tinggi ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya perkenalkan diri, nama saya Lukas Supandi, saya tinggal di Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Saya berkantor di Gabungan Radio Optics Indonesia di Menteng, di Jakarta Pusat juga. Jadi saya sebenarnya bekerja di bagian training. Sebenarnya saya bekerja di bagian training, dan saya melatih untuk setiap jemaat untuk bagaimana bisa menggali firman Tuhan secara mandiri. Jadi itu yang saya kerjakan ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari Ibrani 11 ayat keempat yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Saya diberi judul khotbah hari ini adalah teladan iman Habel. Nah, Bapak Ibu Saudara, maaf saya tidak menyiapkan slide ya, jadi bisa perhatikan aja. Jadi kalau kita memperhatikan surat Ibrani, Bapak Ibu Saudara, ini memang tidak diketahui siapa penulis surat Ibrani. Tetapi yang pasti adalah kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh Ibrani, dia mengerti dengan jelas, dia paham betul bagaimana perjanjian lama, bagaimana hukum Taurat, dan bagaimana semua itu digenapi dalam diri Yesus Kristus. Surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi, orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, yang pada saat itu mengalami penganiayaan di berbagai tempat, dan mereka karena sudah jadi Kristen tapi masih dianiaya, mereka berusaha untuk kembali lagi ke agama lamanya. Nah, saudara, di dalam surat Ibrani ini, makanya penulis Ibrani sebenarnya lebih kepada khotbah Ibrani. Sebenarnya kalau kita baca, itu banyak menyampaikan bagian yang pertama itu data dan fakta mengenai Yesus Kristus. Yesus Kristus itu siapa, bagaimana, dan bagaimana dia bisa menggenapi hukum Taurat. Kemudian di bagian yang kedua, di bagian terakhir adalah bagaimana kita hidup dalam iman supaya hidup kita berpandangan dengan pengorbanan Yesus Kristus. Nah, kalau ditanya iman itu apa? Ada yang tidak beriman di sini? Saya yakin tidak ya. Karena orang yang datang ke tempat ibadah itu biasanya orang yang beriman, meskipun juga ya mungkin ada yang kalau orang bilang level imannya itu berbeda-beda. Tapi kalau kita perhatikan di dalam pasal 11 ini, Ibrani mengajak kita sebagai orang percaya untuk hidup dalam iman. Nah, pertanyaannya sebenarnya iman itu apa sih sebenarnya? Iman itu apa? Di bagian awal dari pasal ini kita bisa lihat bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ini iman adalah kepastian dari harapan kita. Iman adalah kepastian dari harapan kita. Iman adalah keyakinan dari yang tidak kita lihat. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin ditanya, ada yang pernah ke Kutub Utara? Ke Antartika? Sudah pernah? Belum. Tapi ada nggak? Ada? Yakin? Jadi sesuatu yang tidak kita lihat belum tentu itu sesuatu itu tidak ada. Nah, ketika apakah itu bisa dikatakan beriman? Karena Ibrani mengatakan di sini ini adalah kepastian. Jadi iman itu adalah kepastian dari harapan kita. Saudara punya harapan, saya punya harapan, kita semua punya harapan. Dan kalau kita punya kepastian dalam harapan itu disebut sebagai iman.
Iman juga keyakinan dari yang tidak kita lihat. Saya tidak lihat Allah, saya tidak lihat surga, tetapi saya meyakini bahwa Allah itu ada. Saya meyakini bahwa surga itu ada. Nah, saudara, bagaimana kita bisa pasti terhadap yang belum terjadi? Kalau saya sering berkata bahwa Isa Al-Masih, Yesus Kristus itu adalah hakim di akhir zaman, tapi bagaimana saya bisa pasti akan hal itu? Bagaimana bagaimana yang belum terjadi sekarang saya bisa pasti? Bagaimana saya bisa pasti bahwa kita akan bangkit dari kematian? Bagaimana kita bisa tahu pasti bahwa gereja yang sekarang belum sempurna itu akan disempurnakan nantinya? Kalau kita tidak lihat Allah, bagaimana kita yakin bahwa Allah itu ada? Bagaimana kita yakin bahwa Allah mengendalikan hidup kita, mengendalikan hidup saudara dan saya? Nah, saudara, di ayat-ayat berikutnya di dalam pasal yang ke-11 itu disodorkan tentang bagaimana hidup dalam iman. Dia memberikan contoh, memberikan bagaimana orang harus hidup beriman. Para saksi iman di sini. Tetapi pertanyaannya sebenarnya adalah ini agak urgent pertanyaannya. Kalau saudara selesai mendengarkan khotbah saya, apakah saudara masih beriman atau tidak? Pertanyaannya agak kebalik ya. Karena biasanya orang yang selesai mendengarkan khotbah itu semakin kuat. Tapi justru pertanyaan saya kebalik. Apakah setelah selesai mendengarkan khotbah saya, saudara semakin beriman, atau justru iman saudara akan luntur? Karena di urutan pertama itu dicantumkan Habel. Kalau kita perhatikan di sini dalam ayat 4, Habel itu siapa? Kalau kita bandingkan dengan tokoh-tokoh berikutnya, sesudah Habel itu di situ ada Henok. Henok itu kita tahu, yang nanti yang belum tahu saudara belajar. Henok itu tidak mengalami kematian. Jadi Henok itu disebut sebagai pahlawan iman karena dia hidup dekat dengan Allah dan tidak mengalami kematian. Kemudian tokoh yang berikutnya adalah Nuh. Ya, pasti saudara tahu ya, Nuh ya, Nabi Nuh. Nabi Nuh itu selamat dari air bah. Bencana air bah, Nabi Nuh selamat. Kemudian dia disebut sebagai orang yang begitu dekat mengasihi Allah sehingga dia selamat dari air bah. Lalu Habel itu siapa? Habel itu tidak terkenal. Tidak terkenal. Orang bicara tentang Habel mungkin saudara akan bingung. Habel itu siapa? Habel itu adiknya Kain. Kenapa tidak terkenal? Karena dia mati muda. Dia mati dibunuh oleh Kain. Tapi dia disebut sebagai beriman. Pertanyaannya, saudara masih beriman nggak? Bersedia mati muda? Gak ada yang bersedia. Nah, saudara, yang pertama yang mari kita perhatikan adalah iman dalam ketaatan. Mari kita perhatikan tetap di bagian ayat yang ke-4, tapi di bagian depannya. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Saudara, mengapa penulis Ibrani sekali lagi mendaftarkan contoh iman dan Habel adalah yang pertama? Kemungkinan memang adalah bahwa pada waktu itu orang-orang Ibrani Kristen, orang-orang Yahudi Kristen itu mengalami penganiayaan yang hebat. Dan kita tahu hal itu. Makanya, maaf, ada orang Yahudi di sini. Itu banyak orang Kristen di sana itu tidak suka dengan orang Yahudi, orang Israel karena sejarah penganiayaan yang diterima oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Kalau tahu bahwa saudara Kristen, saudara akan dipecat dari pekerjaan saudara. Kalau saudara bos dan saudara Kristen, saudara akan dijauhi oleh karyawan. Kalau saudara jualan bakso, saudara Kristen, orang akan berkata, itu yang jualan bakso orang Kristen, jangan beli di sana. Sehingga akhirnya akan menjadi bangkrut. Itu penganiayaan bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Mereka dianiaya. Dan banyak orang yang akan kembali pada imannya yang lama. Nah, saudara, kalau kita perhatikan dan benar sebenarnya iman Yahudi itu muaranya kepada siapa? Digenapi dalam diri Yesus Kristus. Semua pengorbanan digenapi dalam diri Yesus Kristus. Tetapi pada waktu itu ketika mereka sudah di dalam Kristus, mereka mengalami penganiayaan. Banyak orang yang merasa tidak tahan dan banyak orang yang kembali kepada iman sebelumnya. Sampai akhirnya penulis Ibrani menulis hal ini. Dia mengkontraskan dua tokoh anak Adam, yakni Kain dan Habel. Ada kontras di situ. Karena di sini dikatakan demikian,
Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Apa alasannya korban Habel, persembahan Habel lebih baik daripada persembahan Kain? Saudara yang memberi persembahan hari ini, apa alasannya persembahan saudara lebih baik dari persembahan tetangga saudara? Apakah karena uangnya lebih besar? Atau karena lebih cepat? Apa alasannya persembahan Habel dikatakan di sini lebih baik daripada persembahan Kain? Apakah karena persembahan Habel adalah hewan? Apakah karena persembahan Kain adalah buah-buahan hasil pertanian? Atau karena secara kelakuan Habel lebih baik daripada Kain? Atau karena secara iman dikatakan Habel lebih punya iman yang tinggi sedangkan Kain imannya rendah? Atau seperti apa? Nah, kalau kita kembali ke Kejadian, mari Bapak Ibu Saudara kita kembali ke Kejadian, karena cerita ini ada di Kejadian ya. Bapak Ibu Saudara boleh ikuti saya atau boleh baca di rumah. Kejadian 4. Mulai dari ayat yang ketiga saya akan bacakan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Di dalam kisah ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat Kain dan Habel adalah kakak beradik. Kakak beradik, bukan orang lain ya. Ini kakak beradik, dibesarkan dalam keluarga yang sama, dibesarkan dalam cara yang sama. Mereka menyembah Tuhan yang sama, mereka beribadah di tempat yang sama. Pekerjaannya beda. Kain seorang petani, Habel seorang peternak. Dan ketika mereka membawa persembahan kepada Tuhan, satu persembahan diterima, satu persembahan tidak diterima. Mungkin pertanyaannya, gimana caranya tahu persembahannya diterima atau tidak? Kalau saudara kasih persembahan hari ini, saudara yakin persembahannya diterima? Diterima oleh bendahara gereja? Iya. Tapi maksudnya diterima oleh Tuhan? Yakin? Benar ya? Nah, ini pertanyaannya ini, Habel dan Kain, bagaimana mereka bisa tahu bahwa persembahannya diterima atau tidak? Saudara, kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, itu ada di situ ditunjukkan bagaimana Allah menerima persembahan, menerima korban persembahan, yaitu dengan mendatangkan api dari langit seperti kilat itu yang menyambar kemudian membakar habis korban yang ada di situ. Nah, itu tandanya diterima atau tidak. Kalau masih ada di situ, persembahan itu masih ada di situ, berarti itu tidak diterima. Tapi kalau habis terbakar, itu berarti persembahannya diterima. Nah, dalam kisah itu kita bisa lihat bahwa berarti korban persembahan Habel itu bisa diterima, dan itu jelas menunjukkan bahwa persembahannya diterima. Tapi pertanyaannya, apa yang salah dengan korban Kain? Apakah karena dari jenis persembahannya, atau karena hatinya, atau karena apa? Karena orang bilang itu selalu yang sulung yang diterima. Padahal Kain kan anak sulung, Habel itu sebenarnya adiknya. Tapi kenapa justru persembahan Habel diterima? Kita perhatikan di sini. Kalau kita perhatikan ya, alasan Habel diterima ini adalah persembahan korbannya. Kalau kita perhatikan kembali ke Ibrani tadi ya, Habel diterima itu adalah persembahan korbannya, bukan pada imannya. Ibrani tidak memberitahu kita bahwa Habel beriman daripada Kain, tidak. Tetapi kita perhatikan bahwa persembahan Kain yang lebih diterima oleh Allah. Tuhan juga tidak memuji Habel karena dia lebih saleh, lebih beriman, tidak. Tetapi Tuhan mengindahkan korbannya Habel. Sekali lagi, mereka bukan ateis. Kalau kita seringkali berpikir bahwa kejahatan itu pasti datang dari ateis. Saya suka nonton di YouTube itu persahabatan anjing dan kucing, ya kan? Orang bilang anjing dan kucing itu selalu bermusuhan. Film apa ya? Betul, Tom and Jerry. Thank you. Tom and Jerry itu adalah permusuhan
dan kucing. Tapi anjing di mana? Anjing selalu di pihaknya tikus, karena ini sama-sama musuhnya kucing. Gitu. Jadi selalu dibuat tidak masuk akal. Masuk akalnya bagi kita itu anjing menang ke kucing, kucing menang ke tikus. Tapi dalam film itu pasti tidak. Tapi saya suka nonton di YouTube itu ada persahabatan antara anjing dan kucing, dan itu sangat dekat. Saya kadang-kadang lucu banget ya, ada anjing dan kucing itu bisa bersahabat. Saudara tahu agama mereka apa? Ada yang tahu agamanya kucing dan anjing? Nggak punya agama, saudara. Jangan selalu berpikir bahwa orang yang tidak punya agama itu lebih jahat. Justru di sini kalau kita perhatikan, kejahatan datang dari mana? Kejahatan datang bukan karena mereka ateis, tetapi kejahatan datang karena apa? Persembahan. Kejahatan datang justru dari dalam tempat ibadah, bukan dari luar tempat ibadah, tapi justru dari dalam tempat ibadah. Itu yang harus kita tahu dan kita harus berhati-hati. Tahun ini tahunnya orang Kristen. Tahunnya orang Kristen. Banyak orang Kristen berbuat jahat yang akhirnya terbuka di mana-mana. Dan itu sangat menyedihkan bagi saya. Saya boleh bangga dulu menjadi orang Kristen, tapi tahun ini saya begitu sedih mendengar ini orang Kristen dengan orang Kristen tembak-tembakan. Lalu berikutnya juga ada orang Kristen yang pendeta lagi membunuh teman kerjanya. Ini hal yang saya betul-betul sebenarnya tidak masuk akal bagi saya. Ini Kristen beneran atau bukan gitu? Kalau Kristen beneran mestinya menyembah Tuhan yang sama, tapi kenapa bisa berbeda? Kenapa bisa seperti itu? Saudara, Kain dan Habel sekali lagi mereka berada di dalam tempat ibadah yang sama, tetapi mereka bisa saling bunuh. Nah, pertanyaannya sekarang sekali lagi adalah bagaimana Habel bisa tahu bahwa dia memberikan korban yang baik untuk Tuhan? Bagaimana dia bisa tahu? Saudara, tentunya Allah pernah mengungkapkan hal ini kepada keluarga itu, kepada keluarga Adam. Hal ini pasti pernah diajarkan Adam kepada anak-anaknya. Dan Habel dengan imannya dia taat kepada ajaran itu. Dengan imannya dia taat membawa korban persembahan yang persis sama seperti yang Tuhan katakan kepada mereka. Saudara, kalau kita mau tahu imamat, kalau saudara nanti di rumah silakan saudara buka, baca. Di imamat itu bicara tentang berbagai macam korban. Bagaimana Allah menghendaki setiap orang untuk berkorban, dan di situ sudah diatur sedemikian rupa, bahkan waktunya, bahkan caranya sudah diatur. Kalau salah, akibatnya adalah mati. Kalau saudara perhatikan kisahnya anak Harun itu siapa namanya ya? Itu dua-duanya kemana? Mereka mati karena mereka mempersembahkan korban dengan cara yang tidak seperti dikehendaki oleh Allah. Sehingga akhirnya Allah berkata kepada Harun, kamu harus mempersembahkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan mereka taat. Habel, dia juga taat karena dia berkorban dengan imannya, dia mentaati itu. Karena dia taat karena dia mempercayai apa yang dinyatakan oleh Allah. Dia mempercayai apa yang dijanjikan oleh Allah padanya, sehingga dia mentaati semuanya itu. Saudara, memang di dalam perjanjian baru kita tidak pernah ada hari korban. Kalau ditanya orang Kristen hari korbannya kapan? Tidak ada. Hari korban kita adalah hari Paskah. Itu adalah korbannya Yesus Kristus. Karena perjanjian lama semuanya digenapi dalam diri Yesus Kristus. Itu sebabnya ketaatan kita kepada Allah bukan dilakukan dengan korbannya, korban sembelihan, tetapi korban kita apa? Hati kita. Di dalam perjanjian baru, dalam Roma, korbannya adalah hidupmu, tubuhmu. Dia minta uang? Tidak. Tapi meminta hidup kita. Uang adalah bagian dari hidup kita. Jadi kalau kita mau persembahkan hidup kita, berarti uang adalah menjadi bagiannya. Yang kedua, iman dalam kekekalan. Di bagian yang berikutnya dari ayat tersebut, dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati.
Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya ingin memastikan kepada kita supaya sesudah Bapak Ibu Saudara mendengarkan khotbah ini, Bapak Ibu Saudara tidak luntur imannya. Karena sekali lagi di sini dikatakan bahwa Habel tidak memiliki pengalaman hidup yang baik. Habel itu, saya coba mencari, searching. Habel itu artinya adalah uap, tahu uap ya? Uap nafas, atau ya uap air tahu ya? Sekali kelihatan hilang. Kalau kita masak air panas, sekali kelihatan sudah itu hilang, pergi. Dan saya tidak tahu kenapa Hawa memberikan nama Habel kepada Habel, yang artinya adalah uap, yang artinya adalah nafas, dan juga ada fana. Fana itu artinya tidak kekal. Nah, mungkin karena Hawa merasa bahwa hidupnya akan menjadi seperti uap air, seperti fana yang akhirnya akan sebentar akan lenyap. Memang kematian Habel bukan karena namanya ya, bukan karena namanya. Jadi jangan takut memberi nama Habel gitu ya. Tapi artinya adalah bahwa ada sesuatu yang saya katakan ini menjadi, mungkin kalau saya mencontoh Henok, ya oke lah. Henok itu pahlawan iman, dia dekat hidup dengan Tuhan. Kemudian Noah, dia juga hidup dengan Tuhan, hidupnya juga lama, diberkati ya. Henok juga diberkati. Kalau Habel ini, waduh, kalau saya contoh Habel, saya mesti mati dong. Imannya karena dia mati muda, dia bergaul dengan Allah, tetapi dia mati muda di dalam hal ini. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Ibrani, di bagian berikutnya itu ada, sesudah Sarah, nanti Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan dalam ayat yang ke-11. Mati dalam iman tanpa menerima janji-janji mereka. Ini hal yang tidak menyenangkan. Apakah iman selalu menyenangkan? Ternyata di bagian ini iman tidak menyenangkan. Meskipun pada ayat berikutnya kalau kita perhatikan ada kemenangan, ada kesuksesan yang diterima oleh para tokoh-tokoh itu, tetapi di bagian belakang juga dikatakan di situ, ditegaskan kembali bahwa mereka yang beriman justru mengalami penganiayaan dan sengsara di dalam hidupnya. Saudara merasa mau beriman? Saudara, jelas di sini dikatakan, ketika kita hanya ingin sukses dalam hidup, ketika kita ingin kaya dalam hidup, iman bukan menjadi jalan yang baik bagi saudara. Kalau saudara hanya ingin kaya, iman tidak akan membantu saudara. Dengan tegas di sini penulis Ibrani mengatakan bahwa Habel karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Bagaimana Habel bicara sudah ia mati? Habel berbicara dengan kita tentang kebenaran bahwa di hari akhir Allah akan membenarkan orang-orang beriman dan Allah akan mengadili orang-orang jahat. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 4 ayat 10, Tuhan juga berkata kepada Kain, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Saudara, Tuhan tidak membiarkan Habel mati tanpa pengadilan, dan Tuhan memberikan hukuman kepada Kain. Sebenarnya Tuhan memberikan kesempatan kepada Kain untuk bertobat, karena Tuhan berkata kalau kamu berbuat baik, mestinya kamu hatimu tidak panas. Tapi ternyata Kain tidak, dan Kain lebih memilih untuk melarikan diri di tempat itu. Darah Habel berbicara kepada Tuhan, dan Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan adalah hakim yang adil dan akan memperbaiki kesalahan dan membawa keadilan bagi semuanya, bagi kita semuanya. Habel berbicara kepada kita juga melalui hidupnya. Saudara, teladan yang diberikan oleh Habel itu akan menjadi contoh seluruh generasi, bukan hanya ketika dia bicara, tetapi ketika dia bertindak, ketika dia taat kepada Allah. Dan ini menjadi bagian yang tidak bisa hanya diungkapkan dengan kata-kata. Habel juga berbicara sebuah fakta kepada kita bahwa ukuran kehidupan, sekali lagi saya katakan, bahwa ukuran kehidupan bukan dampak dari ketika kita hidup. Mungkin hidup 70-80 tahun hidup kita, bukan hanya pada masa itu, tetapi di seluruh kehidupan kita.
di sepanjang sejarah, bahkan ketika Habel mati, dampaknya masih tetap sampai kita sekarang ini. Selama berabad-abad Habel berbicara melalui teladan hidupnya, dan bagaimana orang juga bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh Habel. Saudara punya iman, itu akan menjadi teladan bagi anak cucu saudara. Tapi kalau saudara sukses, mungkin itu akan habis dalam rentang waktu tertentu, dan itu mungkin tidak akan bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Tetapi dengan iman kita, anak cucu saudara bisa menikmati iman saudara dan bisa meneladani iman saudara sampai bukan hanya anak cucu, tapi sampai sepanjang sejarah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas hari ini. Bersyukur firman-Mu. Kau menegaskan kepada kami bagaimana Habel dalam kehidupannya, bukan dalam perkataannya, tetapi dalam kehidupannya, sehingga kami bisa meneladani hidup Habel. Terima kasih Bapa di surga atas hari ini. Terima kasih firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah berbicara kepada kami. Bapak Ibu Saudara, setelah selesai Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman ini, Bapak Ibu Saudara boleh merenungkan, dan Bapak Ibu Saudara boleh berdoa, apakah masih punya iman dalam diri Bapak Ibu Saudara, atau mungkin justru dengan hal ini iman kita justru akan runtuh. Tapi ini kesempatan bagi kita untuk kita tetap memperbaiki iman kita di hadapan Allah. Kupersembahkan hidupku. Mari kita akan nyanyikan lagu ini. semua yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami. Keselamatan yang daripadamu Tuhan. Engkau yang menjadi korban, yang mengorbankan diri sehingga menebus dosa kami, dan kami tidak perlu lagi memberikan korban kami, tetapi kami memberikan hidup kami, berikan persembahan kami yang hidup kepada Engkau Tuhan. Bapak, kami bersyukur atas hari ini. Kami kembali diingatkan, kami kembali ditegur oleh firman, dan kami juga berterima kasih atas persekutuan ini Tuhan.
apa yang Kau sediakan bagi kami tempat ini, teman-teman, sehingga kami boleh saling bersekutu, kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Namun kami juga mengingat akan teman-teman kami yang mengalami penganiayaan, mereka yang mengalami kesulitan di dalam ibadah, mereka yang sedang mengalami permasalahan di negara. Ada negara Iran yang saat ini sedang mengalami permasalahan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan campur tangan di dalam ini, sehingga permasalahan yang terjadi boleh diselesaikan dengan baik. Dan para pengungsi yang saat ini ada di berbagai tempat, juga yang ada di Indonesia, Tuhan akan menolong, Tuhan akan berkati. Dan biarlah Tuhan, apa yang sudah Kau percayakan kepada kami, keselamatan yang sudah Kau percayakan kepada kami, kami juga bisa bagikan kepada mereka, sehingga mereka yang berada di tempat ini, mereka yang berada di Indonesia, mereka juga boleh mengalami kasih, mengalami anugerah, sehingga banyak orang yang diselamatkan. Kami bersyukur Tuhan atas semuanya itu. Kami juga berdoa untuk saat ini, untuk Ibu Yani yang saat ini sedang mengalami sakit. Bapak akan menolong, Tuhan akan memulihkan kembali, Tuhan akan menyembuhkan sehingga Bu Yani boleh kembali sehat, boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami bersyukur Tuhan semua yang Tuhan berikan kepada kami. Juga melalui bangsa ini kami bersyukur Tuhan, Engkau menempatkan kami di negara kami di Indonesia ini. Dengan apa yang bisa kami perbuat, dengan apa yang bisa kami lakukan untuk bangsa ini. Dan biarlah kami juga peran serta di dalam negara ini Tuhan. Kami terus menyerahkan bangsa ini dengan keadaan ekonomi yang saat ini banyak yang mengalami kemerosotan. Tapi Tuhan, Engkau yang akan menolong kami, Engkau yang akan memulihkan bangsa ini, mengembalikan bangsa ini. Meskipun Pak Presiden mengatakan bahwa belum ada kejelasan di tahun yang akan datang, tetapi Tuhan, kami percaya, kami memegang iman kami bahwa Engkau akan selalu menolong kami, Engkau selalu akan menyertai bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa ini boleh melepaskan diri dari permasalahan, bangsa ini boleh menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga kami, bangsa ini Tuhan, juga boleh mengalami survive di masa-masa yang tidak menyenangkan ini. Dan kami terus menyerahkan Tuhan apa yang sudah Kau percayakan kepada kami, sehingga kami boleh menjadi bagian dari negara kami. Bapa, inilah kami Tuhan. Kami bersyukur atas hari ini sekali lagi. Kami bersyukur atas persekutuan ini. Inilah ujian kami, inilah persembahan kami, inilah hati kami yang kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan akan menyertai kami di dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, keluarga kami. Tuhan akan menyertai dan memimpin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyerahkan wajahnya kepada engkau. Tuhan memberkati setiap pekerjaanmu. Tuhan berkati belajarmu. Tuhan berkati keluargamu. Tuhan berkati pelayananmu. Tuhan memberkati engkau dan menjadikan engkau sebagai berkat bagi orang-orang di sekelilingmu. Terima kasih Bapa di surga, kami naikkan syukur kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.